Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 7B akan membacakan kasus dan penyelesaian kasus yang diberikan oleh Ibu Ermita. Kasusnya akan dibacakan oleh Miftahul Janah. Kepada Miftahul Janah dipersilakan. Baiklah, kasus yang diberikan oleh Ibu adalah proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada peserta didiknya. Begitu banyaknya peserta didik yang akan belajar di sekolah, untuk itu perlu kiranya dikelola dengan baik agar lebih terarah dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak kegiatan atau program yang berkaitan dengan peserta didik di sekolah yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah, mulai dari perencanaan peserta didik baru yang akan memasuki sekolah sampai dengan menamatkan siswa belajar di sekolah tersebut. Peserta didik itu adalah manusia yang akan dididik dan diajar oleh pihak sekolah. Sedangkan kita tahu bahwa peserta didik itu adalah unik atau berbeda antara satu dengan lainnya. Banyak perbedaan yang didapat dari peserta didik, sehingga guru harus berkompeten dalam hal ini untuk melaksanakan proses pembelajaran agar tercapai dengan baik. Kita disuruh untuk menganalisis agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik, kegiatan apa saja yang berkaitan dengan peserta didik itu harus dikelola pihak sekolah, dan bagaimana caranya pihak sekolah tersebut melaksanakan kegiatan tersebut agar peserta didik yang berbeda-beda itu mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Dan akibatnya adalah peserta didik itu bisa berhasil dalam proses pembelajaran. Apakah dari Adek atau Miftah ada sanggahan atau tambahan dari kasus yang telah disampaikan tadi? Saya akan menambahkan atau mendapat. Oke. Baik, Dek. Silakan, Dek. Baiklah, saya akan memberi pendapat mengenai masa orientasi peserta didik di sekolah-sekolah, yaitu dikenal dengan istilah MOS. MOS adalah singkatan dari masa orientasi siswa. Dari kata masa orientasi siswa dapat kita artikan kata-kata tersebut. Yang pertama yaitu masa, yang artinya suatu menunjukkan kepada waktu atau saat-saat atau yang tengah dilewati ataupun sudah dilewati. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi atau artinya pembiasaan atau membuat pengertian baru kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu siswa. Siswa artinya peserta didik atau orang yang sedang menjalani proses belajar pada suatu instansi atau sekolah. Menurut saya, MOS adalah waktu di mana kita membuat pembiasaan atau pengertian yang baru akan sekolah yang baru kepada siswa-siswi yang baru saja lulus dan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah yang berbeda daripada sebelumnya. Pembiasaan lebih kepada perkenalan akan tradisi dan seluk-beluk sekolah baru tersebut, bukan kepada arah senioritas dan tindakan-tindakan lain yang melibatkan seseorang. Menurut saya, hendaknya MOS benar-benar menjadi masa membentuk karakter individu yang berintegrasi sejalan dengan visi dan misi sekolah, atau berikan materi-materi mengenai perkembangan informasi atau berita yang terjadi supaya dari pihak sekolah bisa mengetahui murid yang benar-benar aktif dan bisa diberikan amanah. Mungkin hanya itu pendapat saya berikan kepada moderator. Baik, apakah Miftah ada tambahan? Saya akan mengemukakan pendapat saya. Secara umum, kita tahu pendidikan itu adalah satu dari faktor dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Namun metode pendidikan secara efektif untuk menghasilkan bibit unggul sudah sering terdengar. Kepala sekolah sebagai nahkoda di sekolah dan penentu kebijakan dalam mengimplementasikan pembelajaran menjadi indikator yang paling utama dalam mewujudkan sekolah yang unggul yang menyenangkan. Lalu terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh pihak sekolah dan OSIS dalam mewujudkan kultur sekolah yang baik. Kegiatan-kegiatan tersebut sifatnya wajib, semi-wajib, dan pilihan.
Berbagai ekskul yang terdapat di sekolah tersebut diantaranya adalah pramuka, jurnalistik, karya ilmiah remaja, olimpiade. Melalui ekskul inilah potensi peserta didik dapat disalurkan. Ini dibuktikan melalui berbagai macam kejuaraan yang berhasil diraih oleh para siswa. Kejuaraan tersebut berasal dari berbagai macam bidang lomba yang aktif diikuti oleh peserta didik. Terciptanya model pengelolaan sekolah yang menyenangkan bukanlah hal yang mustahil selagi semua perangkat sekolah bergerak bersama mendukung terciptanya suasana yang nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Lalu layanan khusus ekskul ini, kegiatan sebagai pendamping kurikuler di sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimilikinya di luar jam pelajaran wajib. Bahkan dalam praktiknya, pelajaran ekskul seringkali menjadi ciri khas suatu sekolah. Tujuan kegiatan ekskul ini secara ideal adalah menumbuh kembangkan pribadi siswa yang sehat jasmani dan rohani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya, serta menanamkan sikap sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan positif di bawah tanggung jawab sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, pendapat saya. Saya kembalikan kepada Taki. Baiklah, itulah sanggahan atau pendapat dari kelompok 7B. Mungkin itu saja pendapat dari dua teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri diskusi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.